Sebelum manusia modern ada, sebelum bahasa dan peradaban muncul, ada spesies yang telah hidup di Jawa lebih dari 1 juta tahun. Mereka bukan Homo sapiens. Mereka adalah Homo erectus. Dari mana asalnya? Bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Dan apa rahasia yang belum terungkap sehingga mereka akhirnya punah? Pada episode kali ini kita akan mengungkap rahasia sejarah awal penghuni yang paling pertama mendiami di dataran Indonesia. Mayoritas paleoantropolog dunia bersimpati bahwa Homo erectus lahir di Afrika Timur sekitar 1,9 juta tahun lalu. Muncul sebagai jembatan evolusi dari leluhur seperti Homo habilis. Fosil-fosil pionir dari situs Koovivora di Kenya dan Homo kibis di Ethiopia menggambarkan ciri transisinya, yaitu pertama tubuh lebih tegak, kedua otak yang mulai membesar, dan ketiga adaptasi untuk bertahan di padang savana luas. Populasi Afrika ini sering dilabeli Homo ergaster oleh para ahli, yang dianggap sebagai akar Afrika dari Homo erectus yang kemudian menyebar luas. Smithsonian Institution melalui program Human Origins mereka, menekankan bahwa Homo erectus adalah spesies manusia purba pertama dengan tubuh proporsional mirip kita hari ini, karena ciri fisik yang diantaranya pinggang ramping, pinggul lebar, dan kaki panjang untuk berlari maraton melintasi dataran. Kemampuan ini memungkinkan mereka berburu kelompok dan menjelajah jauh, meletakkan fondasi migrasi besar-besaran. Sekitar 1,8 juta tahun lalu, gelombang migrasi pertama atau Out of Africa One membawa Homo erectus keluar dari tanah kelahiran mereka menuju Eurasia. Bukti paling meyakinkan datang dari situs Dmanisi di Georgia, di mana fosil berusia 1,8 juta tahun menunjukkan wajah-wajah awal erectus yang berani menyeberang ribuan kilometer menghadapi iklim dingin dan predator ganas. Pada era Pleistosen awal, zaman es menurunkan permukaan laut hingga 120 meter, menyatukan Asia Tenggara menjadi Sundaland, daratan hijau yang menghubungkan Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga semenanjung Malaya tanpa perlu perahu. Jalur darat ini memudahkan perjalanan mereka, mengikuti sungai dan jejak hewan buruan. Penelitian stratigrafi dan penanggalan radiometrik dari situs Sangiran Early Man Site menunjukkan bahwa populasi erectus telah berada di Jawa sekitar 1,5 sampai 1,3 juta tahun lalu. Sesampainya di Jawa, Homo erectus tidak sekadar bertahan. Mereka berkembang selama lebih dari 1 juta tahun, mencetak rekor durasi populasi terpanjang di planet ini. Situs Sangiran, warisan UNESCO, menjadi galeri hidup evolusi mereka, dengan lapisan tanah yang merekam generasi demi generasi di tengah hutan tropis dan gunung berapi aktif. Analisis morfologi mengungkap evolusi bertahap, fase awal atau arkaik, menampilkan tengkorak tebal seperti helm perang, tonjolan alis menjulang, dan otak 800 sampai 900 cm kubik yang cukup untuk strategi bertahan hidup dasar. Kemudian, fase tipik muncul dengan tengkorak lebih ramping, otak membesar hingga 1000 sampai 1100 cm kubik, dan wajah yang lebih halus, menandakan adaptasi terhadap makanan tropis dan iklim lembab. Studi morfometrik di Journal of Human Evolution membuktikan perubahan gradual ini, bukan invasi spesies baru, melainkan evolusi lokal yang stabil. Lebih dari sekadar tulang, Homo erectus Jawa meninggalkan jejak kehidupan nyata. Contohnya yaitu fosil tengkorak ikonik, seperti yang ada pada situs Sangiran, fosil tulang paha kuat untuk perjalanan jauh, dan ribuan artefak batu yang menceritakan kisah pemburu oportunis. Homo erectus juga meninggalkan perkakas yang unik seperti kapak perimbas dari batu andesit lokal, alat serpih tajam, dan perkakas sederhana ini menunjukkan kecerdasan praktis memotong daging, mengupas akar, atau membelah tulang. Mereka juga berbagi ekosistem dengan hewan raksasa seperti stegodon atau gajah purba dan kerbau rawa, seperti terungkap dari analisis fauna di lapisan sedimen. Bukti geologi menggambarkan adaptasi mereka dari savana terbuka ke hutan lebat, bertahan melewati erupsi gunung dan banjir besar.
The Paleolithic Settlement of Asia dan Smithsonian Human Origins menyoroti bagaimana artefak ini membuktikan kemampuan mereka memanfaatkan sumber daya tropis, menjadikan Jawa rumah panjang mereka. Populasi terakhir Homo erectus diketahui dari situs Ngandong di sepanjang Sungai Solo. Penelitian penanggalan ulang menggunakan kombinasi uranium series, elektron spin resonance, dan analisis fauna menunjukkan usia antara 117.000 hingga 108.000 tahun lalu. Temuan ini menunjukkan bahwa populasi di Jawa bertahan jauh lebih lama dibanding populasi erectus di Cina atau wilayah Asia lainnya. Dan mengapa mereka bisa punah? Hipotesis dari banyak penelitian utama mencakup iklim Pleistosen akhir yang ekstrim, musim kering berkepanjangan dan naiknya permukaan laut yang memecah Sundaland. Fragmentasi habitat menyulitkan perburuan, sementara penurunan populasi genetis jangka panjang membuat mereka rentan. Lingkungan tropis Jawa yang lembab menghancurkan DNA, jadi bukti kita terbatas pada stratigrafi dan bentuk tulang yang meninggalkan misteri yang terbuka. Tapi jelas, mereka bertahan heroik sebelum lenyap. Dari savana Afrika yang panas hingga hutan tropis Jawa yang lebat, Homo erectus menorehkan kisah ketangguhan luar biasa. Migrasi epik 1,8 juta tahun lalu, adaptasi lebih dari 1 juta tahun di pulau kita, dan akhir misterius sekitar 108.000 tahun lalu. Jawa bukan hanya rumah sementara, ia adalah panggung evolusi terpanjang mereka di dunia. Disaksikan fosil Sangiran dan Ngandong yang masih berbisik rahasia masa lalu. Tapi pertanyaan besar tetap, apa pelajaran untuk kita? Homo erectus mengajarkan adaptasi, tapi juga kerapuhan di hadapan perubahan iklim. Yang artinya, di zaman sekarang, orang yang bisa beradaptasi dengan teknologi, perubahan pekerjaan, dan perkembangan zaman akan lebih mudah bertahan. Dan jangan sampai tertinggal dari kemajuan teknologi. Jika cerita ini membuka mata Anda, like, subscribe, dan komentar. Apa artefak erectus favoritmu? Bagikan ke teman yang suka sejarah purba. Terima kasih telah menjelajah waktu bersamaku, dan sampai jumpa di video paleoantropologi berikutnya.